Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi smart? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk terus belajar. Kali ini bertemu dengan saya Asma Rahmat di kelas matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jarak antara titik dan bidang dalam ruang. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan yang ketiga dari masalah jarak yang kalian pelajari di SMA. Kelas 12. Yang pertama adalah jarak antara dua titik dalam ruang, kemudian jarak antara titik dan garis, dan yang ketiga jarak antara titik dan bidang dalam ruang. Nah, untuk mempelajari materi ini, tentu nanti kembali harus mereview materi-materi sebelumnya. Jadi, konsep jarak antara titik dan bidang, kembalinya nanti ke bagian yang pertama juga, yaitu jarak antara dua titik dalam ruang. Nah, apa target kita untuk pembelajaran hari ini ya? Kita lihat tujuan kita untuk hari ini. Pertama adalah setelah kita menyelesaikan kelas kita ini, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan konsep jarak antara titik dan bidang dalam ruang. Ya, mengetahui bagaimana mendeskripsikan jarak antara titik dalam ruang, membuat gambarannya dalam ruang, kemudian mengetahui prosedur penyelesaiannya. Ya, paling tidak seperti itu. Kemampuan yang kalian bisa miliki yang pertama. Yang kedua adalah setelah tahu bagaimana prosedur menentukan jarak titik dan bidang dalam ruang, kalian bisa menentukan, ya, bisa menghitung berapa jaraknya. Nah, itulah dua target kita pada kelas kita hari ini. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu apa sih konsep jarak antara titik dan bidang dalam ruang. Kita lihat di sini ya. Di sini ada gambar, ada sebuah titik P di atas dan kemudian ada bidang U di bawah yang warna biru, ya. Yang disebut dengan jarak. Jadi di sini ada P ya, titik, dan ada bidang U. Yang disebut dengan jarak antara titik P dan bidang U adalah panjang ruas garis PQ. Ya, kita lihat sini ada garis PQ. Panjang ruas garis PQ di mana titik Q itu terletak pada bidang. Ya. Titik Q-nya terletak pada bidang U dan garis PQ tegak lurus terhadap bidang U. Ya, garis PQ tegak lurus terhadap bidang U. Yang warna merah inilah jarak titik P ke bidang U. Nah, kita lihat di sini yang namanya tegak lurus, garis tegak lurus bidang, maka kita harus bisa memastikan ada dua garis lain yang terletak pada bidang yang juga tegak lurus dengan garis tersebut. Misalnya sini ya, ini ada PQ, warna merah. Dia tegak lurus terhadap garis yang ini, yang vertikal ini ya, dan juga tegak lurus terhadap garis yang miring ini, ke belakang ya. Nah, ini dua garis yang tegak lurus. Nah, kalau garis PQ tegak lurus terhadap dua garis pada bidang, maka bisa kita simpulkan garis PQ tegak lurus terhadap bidang. Itu yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya menentukan jarak titik ke bidang? Nah, kita lihat ya gambarannya. Pertama nih, kita punya titik ya, punya titik P. Kemudian ada bidang U yang warnanya kuning ya. Nih. Sekarang untuk menentukan jarak titik P ke bidang U, prosedurnya adalah pertama kita buat garis. Kita tarik garis dari titik P tembus ke bidang.
Itu yang pertama ya. Jadi buat garis titik P tembus ke bidang. Seperti ini. Kita buat garis titik P tembus ke bidang. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Garis yang warna biru ini, garis G, ini tembus ke bidang di sini ya. Ini putus-putus berarti tembus. Oke, muncul lagi nah di bawah ini. Oke, kemudian garis G ini harus tegak lurus terhadap bidang. Ya, jadi garis yang kita tarik ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Garis G tegak lurus pada bidang apabila garis G ini tegak lurus terhadap minimal 2 garis yang ada pada bidang. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini ya. Garis G tegak lurus terhadap 2 garis yang ada pada bidang. Itu berarti garis G tegak lurus terhadap bidang. Nah, setelah kita buat garis tembus tersebut yang tegak lurus, kita akan buat titik tembusnya. Ya, misalnya tembusnya di sini. Ya, titik tembusnya adalah titik Q. Titik Q adalah titik tembusnya. Maka jarak dari P ke bidang U adalah panjang garis PQ yang warna merah ini. Nah, itulah prosedur menentukan jarak titik ke bidang. Oke, generasi smart. Untuk menyelesaikan masalah terkait jarak titik ke bidang, tentu kita butuh pengetahuan-pengetahuan awal. Apa yang kita sudah pelajari sebelumnya terkait materi geometri. Ya, kalian perlu ingat kembali materi yang kalian sudah pelajari dari sekolah yang paling dasar ya, sekolah dasar. Ada materi geometri di situ. Di SMP juga ada materi geometri. Semua materi-materi ini menjadi pengetahuan awal yang dibutuhkan bagi kalian untuk menyelesaikan masalah jarak titik ke bidang. Nah, kita lihat yang pertama apa ya? Nah, yang pertama teorema Pitagoras. Oke. Ini adalah teorema yang terpakai begitu banyak pada mata pelajaran matematika, terutama geometri. Ya, terutama geometri. Teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku, kita lihat ya. Panjang hipotenusa sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Yang pertama, ini akan banyak dipakai dalam perhitungan jarak. Ya, baik itu jarak antara 2 titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Kemudian yang kedua, ini juga kita jadikan pengetahuan awal, karena sudah sangat umum ya, nanti tidak perlu kita hitung lagi, terkait dengan kubus, oke, terkait kubus, yaitu panjang diagonal kubus dan panjang diagonal bidang kubus dan diagonal ruang kubus. Ya, kalau kalian punya kubus dengan rusuknya A, maka panjang diagonal bidangnya A akar 2 dan panjang diagonal ruangnya A akar 3. Nanti kita tidak perlu lagi menghitungnya ya. Ini jadi hafalan sudah. A akar 2 untuk diagonal bidang dan A akar 3 untuk diagonal ruang. Kemudian ada lagi materi yang sangat penting terkait dengan jarak titik ke bidang ini. Yang berikutnya adalah luas segitiga. Akan banyak dipakai nanti. Luas segitiga yang sederhana seperti ini yang kalian pelajari di SD. Ya. 1/2 dikali panjang sisi alas dikali tinggi. Seperti segitiga ini ya. Ini tingginya, ini sisi alasnya. Akan banyak dipakai dalam perhitungan jarak titik ke bidang. Ya. Kemudian yang kedua, perbandingan. Ya, perbandingan pada segitiga siku-siku. Ya. Ini ada segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga yang kongruen. Ya, segitiga yang kongruen. Kalau bentuknya seperti ini, segitiga siku-siku ya. Diketahui di sini sisi siku-sikunya A, B, dan sisi miringnya C. Maka kita bisa mencari panjang garis tinggi segitiga siku-siku ini kalau kita jadikan alasnya C. Ini kan garis tingginya bisa A, bisa B ya. Tergantung posisi segitiganya kalau kita mau balik. Tapi kita bisa membuat juga garis tinggi di sini dengan menjadikan ini alas. Cara perhitungannya sangat mudah. Kita tinggal kalikan sisi siku-siku, ya, A kali B dibagi sisi miring, dibagi hipotenusa, ya. Itu perbandingan pada segitiga siku-siku. Nah, ini materi-materi yang mendasar yang kalian butuhkan nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada jarak titik ke bidang. Oke, generasi smart. Kita akan berikan beberapa contoh ya di sini dengan beberapa bentuk bangun ruang, ya. Ada kubus, ada limas, ya. Kita akan mencari jarak antara titik dan bidang. Baik, yang pertama, ya, soal yang pertama di sini kita punya kubus. Oke, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 20 cm, ya. Berarti kalau gitu di sini 20 cm ya. Sini juga 20 cm. Ke belakang juga 20 cm. Oke, 20 cm panjang rusuknya. Kemudian kita akan menghitung jarak antara titik A, titik sudut pada bidang alas ya, titik A,
ke bidang BDHF. BDHF, ya, bidang diagonal. Nah, pertama kita buat dulu bidangnya ya. Kita hubungkan dulu panjang sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya yang membentuk bidang BDHF. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya, yang warnanya kuning itulah bidang BDHF. Ini namanya bidang diagonal. Karena dia dibentuk oleh diagonal bidang. Nih, BD diagonal bidang, FH juga diagonal bidang. Oke? Maka bidang yang terbentuk namanya bidang diagonal. Kita akan mencari berapa jarak dari A ke bidang ini. Berarti kita harus tarik garis tegak lurus dong ya. Ingat, kalau kita perhatikan bidang ini kan tegak. Ya, bidang BDHF ini membelah kubus itu di tengah-tengah, terbagi dua, menjadi dua prisma segitiga yang sama. Ya, yang kongruen. Ini membelah di tengah-tengah. Berarti otomatis dia pasti tegak lurus tuh. Ya, membelahnya tegak lurus. Ya, membelahnya tegak lurus. Nah, berarti untuk mencari jarak A ke bidang ini, kita tidak perlu tarik garisnya ke tengah sini. Karena miring jadinya. Yang tegak lurus harus di bawah sini. Karena ini sudah tegak lurus. Ingat, bidang alas tegak lurus dengan semua bidang yang berdiri di sampingnya. Ya, selimut kubus. Nah, sedangkan ini juga tegak ya. Berarti ini juga tegak lurus. Jadi caranya kita buat dulu garis tembus. Ya, garis tembus dari A ke bidang. Seperti ini. Nah, kalian lihat. Kita punya garis tembus A ke C. Itu juga diagonal. Dan perlu kita ingat kembali. Yang namanya diagonal bidang. Itu akan berpotongan tegak lurus. Ya, AC dan BD terletak pada satu bidang yang sama. Dua-duanya diagonal. Diagonal bidang ya. Itu berpotongan tegak lurus. Itu kalau sifat-sifat pada kubus ya. Atau pada persegi, karena bidangnya persegi nah, di bawah nih. Nah, berarti ini tegak lurus. Nah, kemudian, jadi ini sudah pasti tegak lurus di sini ya. Kemudian yang kedua, antara garis AC dengan garis OP, ini garis bantu lagi garis OP, apakah tegak lurus? Kita bisa memastikan tegak lurus dengan melihat sifat-sifat dari rusuk-rusuk ini. Bidang alas tegak lurus dengan bidang yang di samping ini ya, yang ada CG. Atau AC tegak lurus dengan CG, tegak lurus. CG sejajar dengan OP. Ini sejajar. Ya. Sejajar dan sama panjang. Ya kan? Sejajar ya. Ini tanda sejajar nih yang kayak gini, panah. Nah, berarti kalau gitu ini juga tegak lurus. Berarti di sini juga tegak lurus. Nah, kayak gitu ya. Ini sejajar ya. Nah, ini juga tegak lurus. Kita lihat di sini ternyata garis AC dia berpotongan tegak lurus terhadap dua garis pada bidang, yaitu garis BD dan garis OP. Nah, kalau gitu kesimpulannya apa? Ingat tadi konsep jarak titik ke bidang? Panjang ruas garis yang tembus ke bidang ya, panjang ruas garis yang berpotongan tegak lurus dengan dua garis pada bidang. Nah, sekarang ini ada dua garis yang tegak lurus. Nah, berarti yang jaraknya adalah garis A ke O. Ya, itulah merupakan jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, ini saya hapus aja nih. Nah, gitu ya. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Yang dimaksud jarak sini adalah A ke O. Karena AO ini tegak lurus BD dan tegak lurus OP yang terletak pada bidang. Oke? Nah, berapa jarak AO? Kita lihat AO itu bagian dari AC. Ya. AO itu adalah 1/2 dari AC. Ya kan? AO setengah dari AC. Sedangkan AC diagonal bidang. AC ini diagonal bidang. Ingat tadi diagonal bidang pada kubus? Ya. Kalau kubusnya rusuknya A, diagonalnya A akar 2. Berarti kalau gitu ini sama dengan 1/2 dari panjang AC. Rusuknya 20, ya berarti AC-nya 20 akar 2. Diagonal bidang. Oke? Ini tinggal kita bagi 2. 20 bagi 2, 10. Jadi 10 akar 2. Nah, sentimeter. Inilah panjang AO. Jadi jarak A ke bidang, ya. Jarak A ke bidang.
BDHF adalah 10 ya. 10 akar 2 cm. Nah, seperti itu ya. Cara mencari jarak antara titik A ke bidang BDHF. Nah, ini soalnya masih sederhana nih ya. Masih sangat simpel ya. Hanya setengah dari diagonal bidangnya. Oke. Kita akan lihat soal berikutnya ya. Nanti setelah soal berikutnya kalau ada yang mau bertanya, baru kita kasih kesempatan ya. Kita lihat soal yang berikutnya dulu. Bagaimana kalau bidangnya bukan kubus? Ya, misalnya limas nih. Kita lihat limas. Ini saya hapus ya. Nah, limas seperti ini. Kita punya bangun sekarang limas. Limas segi 4. Dikatakan ada limas TABC dengan alas persegi. Kalau alasnya persegi, berarti limasnya limas segi 4 beraturan. Ya kan? Karena alasnya semua ukuran rusuk pada alas sama panjang karena persegi ya, maka namanya limas segi 4 beraturan. Nah, pada limas ini diketahui titik O perpotongan diagonal BD dan AC. Ya, ada titik O di tengah-tengah sini, perpotongan antara AC dan BD. Nah, kita munculkan dulu ya titik O-nya seperti ini. Nah, ini adalah titik O. Oke. Sekarang panjang AB, BCC, DAD, karena dia tadi persegi, panjangnya 6 cm. Berarti sini 6 ya. Sini 6, di sini juga 6. Oke, 6 cm. Berikutnya, panjang T ke A, T ke B, T ke C, T ke D, semua sama, yaitu 3 akar 6. Nah, berarti sini 3 akar 6. Sini juga 3 akar 6. Oke. Limas TO, tinggi limas TO, jadi ada tinggi limas ya. Tinggi limas yaitu T ke O, panjangnya, tingginya 6 cm. Ya, tinggi limasnya 6 cm. Jadi panjang TO 6 cm. Berapakah jarak antara O ke bidang TBC? Jadi, ini O, kita akan cari jaraknya ke bidang TBC. Kita munculkan dulu bidang TBC-nya. Nah, ini dia yang biru ya. Ini, TBC, warna biru. Oke? Jarak dari O ke sini. Nah, bidangnya kan miring nih. Miring ya. O-nya di sini. Berarti kalau kita mau bikin jaraknya, tentu kita harus tarik garis miring juga ke sini. Tidak mungkin lurus kayak tadi di bawah ya. Beda tadi bidang diagonal, dia tegak. Tegak lurus bidang alas, makanya jaraknya berada pada alas. Kalau yang ini, karena dia miring, maka tentu kalau kita tarik, pasti garisnya akan miring dan tegak lurus ke bidang TBC. Nah, gimana cara membuat ilustrasi ya jaraknya gitu. Perhatikan bahwa O ini kan terletak di tengah-tengah ya. O ini terletak di tengah-tengah. Maka pertama kita akan buat garis bantu pada segitiga TBC yang terletak di tengah. Ini ya. Garis bantu di sini yang terletak di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Kita buat garis tinggi segitiga TBC. Nah, memotong titik P di sini. Ingat, TP adalah tinggi segitiga TBC. Itu TP ya. Nah, selanjutnya untuk mencari jarak O ke sini, ke TP ya. TP ini perwakilan dari bidang. Maka kita buat seperti ini, garis bantu lagi, dihubungkan T ke O dan O ke P. Nah, kita akan dapatkan segitiga siku-siku. TOP. Siku-siku di sini karena ini adalah tinggi tadi ya, tinggi limas. Yang warna kuning itu adalah segitiga siku-siku. Nah, jaraknya tinggal kita tarik. Tarik saja garis dari O ke garis TP. Ya. Nah, seperti ini. Berpotongan di sini di R. Inilah yang warna merah, OR adalah jarak antara titik O dan bidang TBC. Nah, seperti itu ilustrasi ya jaraknya. OR adalah jarak antara O ke bidang TBC. Nah, sekarang gimana cara mencari jaraknya? Coba kita lihat. Segitiga yang warna kuning ini segitiga siku-siku. Kalau kita keluarkan sini, ya, saya keluarkan sini. Oh, ini agak besar ya. Nah, seperti ini. Ini berarti T, ini O, ini P, ini siku-siku. Oke? Kemudian
R itu di sini. Ini siku-siku. Ini R. Nah, untuk mencari panjang OR, tadi sudah kita perlihatkan di awal, ada materi-materi pendukung, kemampuan awal yang harus kita miliki. Salah satunya adalah perbandingan pada segitiga siku-siku. Nah, coba lihat, ini segitiga siku-siku. Ya, OR-nya bisa dicari dengan menggunakan perbandingan. Ya, pada segitiga siku-siku. Kita tinggal lengkapi ukurannya. T ke O tadi ada di sini 6. O ke P. O ke P sama dengan setengah dari A ke B. Ya kan? A ke B 6, berarti O ke P ini 3 cm. Berarti ini 3. Nah, yang belum ada apa? Yang belum ada adalah T ke P. Berapa T ke P? T ke P yang belum ada. Bagaimana menentukan T ke P? Kita bisa lihat, di sini ada segitiga siku-siku. Ini kan TP adalah tinggi segitiga TBC. Ini ya, siku-siku sini. Berarti bisa kita mencari TP. Oke? Bisa mencari TP. Kalau saya keluarkan nih, segitiga ini ya, yang warna biru nih. Kita keluarkan ke sini. Atau sini ya, biar nanti rapi perhitungannya, kita buat di sini ya. Segitiga yang warna biru sini, kita buat. Di sini T, sini B, sini P. Ini siku-siku. Ya, karena TP tinggi dari segitiga TBC. Panjang TB 3 akar 6. Panjang BP, B ke P, setengah dari panjang AD, setengah dari panjang BC, ya. Karena ini garis tinggi tengah-tengah, segitiga sama kaki ya di sini. Ini tengah-tengahnya. Berarti panjangnya juga 3. Ya kan? Karena ini panjangnya 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang bisa kita cari panjang TP menggunakan teorema Pitagoras, ya kan? Teorema Pitagoras. Kalau kita gunakan teorema Pitagoras berarti TP pangkat 2 sama dengan, ini adalah sisi miringnya, hipotenusa, berarti ini dulu yang kita pangkat 2 kan ya, 3 akar 6 pangkat 2, dikurangi PB atau BP, 3 pangkat 2. Ya, di sini dikurang ya, bukan ditambah, sebab diketahui sisi miringnya, hipotenusa yang dicari adalah sisi siku-siku, berarti dikurang rumusnya. Ini kalau kita pangkat 2 berapa nih? 3 pangkat 2, 9 ya, akar 6 pangkat 2, 6. 9 kali 6, 54. Dikurangi 3 pangkat 2, 9. 54 kurang 9, 45 ya. Nah, berarti TP-nya bisa kita tentukan. TP-nya adalah akar 45. 45 itu kan 9 kali 5 ya. Akar 9, 3. Berarti hasilnya 3 akar 5. Ini 5 ya. Oke, ini TP sudah ada. Berarti ini tinggal kita ganti. 3 akar 5. Nah, setelah ada TP, menentukan panjang PO ke R, sangat mudah sekarang. Gunakan tadi perbandingan pada segitiga siku-siku. Nah, ini saya ganti warnanya dulu ya. Kita pakai warna lain dulu. Nah, coba lihat. Untuk mencari OR, pakai perbandingan pada segitiga siku-siku ya. Ingat, sisi siku-siku dikali, lalu dibagi dengan sisi miring. Itulah panjang OR. Jadi panjang OR sama dengan sisi siku-sikunya ya, TO dikali dengan PO atau OP dibagi TP. Ya. Oke. Ini sama dengan apa? Panjang TO-nya 6 dikali panjang OP-nya 3, panjang TP 3 akar 5. Nah, ini bisa kita coret ya. Nih, 3 dengan 3. Maka hasilnya berapa nih? Ini kita bawa ke sini ya. Nah, ini tinggal 6 per akar 5. Kalau kita rasionalkan, semua dikali akar 5, jadinya 6 per 5 akar 5. Nah, inilah jarak antara titik O ke bidang TBC. Ya, sama halnya mencari jarak antara O ke titik R. Jadi kalau kita review ke belakang, sebenarnya jarak titik ke bidang, nanti ujung-ujungnya sama halnya mencari jarak titik ke titik pada bangun ruang. Oke?
Baik, ini contoh yang kedua. Ya, jadi coba lihat untuk soal ini konsep yang kita gunakan dua tadi. Ya, pertama teorema Pitagoras, kemampuan awal yang sangat penting diperlukan untuk masalah geometri. Yang kedua, perbandingan pada segitiga siku-siku. Ya, oke. Baik, generasi smart, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Silahkan. Kita beri kesempatan kalau ingin bertanya. Boleh tulis di fitur chat saja. Kalau memang kesulitan untuk langsung join, dengarkan suaranya. Atau kalau memang terkoneksi dengan baik dan bisa bersuara, silahkan disampaikan pertanyaannya. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan terkait ini? Oh, belum ada ya? Baik. Kalau gitu kita lanjut lagi ya, biar semakin banyak contoh yang kita bisa bahas. Ya. Semakin banyak contoh yang kita bisa bahas. Kita berikan contoh yang berikutnya. Ini saya hapus. Baik, sekarang kita pindah ke soal yang ketiga. Ya, contoh soal yang ketiga. Sini ada kubus. Ya, kita pindah ke kubus lagi. Diketahui pada kubus ini, panjang rusuknya 12 cm. Berarti ini 12 ya. Ini 12 cm. Ini 12. Ke belakang juga 12. Oke. Sekarang kita akan mencari jarak dari titik F yang ini, ya, ke bidang BEG. Bidang BEG. Berarti kita buat dulu nih, bidang BEG yang mana tuh bidang BEG? Kita tampilkan. Nah, itulah bidang BEG. Bentuknya segitiga, ya. Segitiga apa nih? BEG. Ada yang tahu segitiga apa? Ada? Coba perhatikan. B ke E diagonal bidang, ya kan? B ke E diagonal bidang, ya. Berarti panjangnya berapa tuh? Ini 12, 12, 12. BE diagonal bidang. Berarti 12 akar 2 ya. Nah, E ke G diagonal bidang. Berarti sama, 12 akar 2. B ke G diagonal bidang juga. Sama, 12 akar 2. Nah, berarti BEG adalah segitiga sama sisi. Oke? Segitiga sama sisi. Kita akan cari jarak dari titik F ke bidang BEG. Oke? Kalau kita lihat, ini berada pas di tengah-tengah ya. Tengah-tengah nih. Miring ke sini ya. Dari tengah, miring ke bagian bawah. Jadi kalau dari F ke atas, ini kalau seandainya bisa diputar ya. Kalian nanti boleh coba di sekolah pakai GeoGebra. Ya. Pakai GeoGebra. Ini bisa diputar. Kalau ini kita putar, ini kalau kita tarik garis F ke sini, ke bidang, ya, dia akan tembusnya ke sini tuh. Tembusnya ke F. Ya. Akan tembus ke F. Kalau kita tarik dari F ke bidang ini, akan tembus ke titik D di sini. Nah, sekarang kita buat ilustrasinya ya, kayak tadi. Kita buat garis bantu dulu yang memudahkan kita membuat deskripsi ya. Ilustrasi jarak dari F ke bidang BEG. Nah, kita buat dulu garis F ke H. F ke H ini bidang diagonal, garis diagonal bidang juga, ya, berpotongan dengan diagonal bidang EG. Kita buat garis bantu lain-lainnya ya, dari B memotong ke titik potong ya, berpotongan pada titik potong antara diagonal EG dan FH. Ini titik O. Oke, di sini tegak lurus. Kok bisa tegak lurus? Iya, karena ini adalah garis tinggi dari segitiga BEG. BEG, ini tingginya nih, ya, maka dia pasti tegak lurus. Nah, sekarang kita tinggal tarik garis dari F ke BO yang tegak lurus, ya, dari F ke BO tegak lurus BO. Caranya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini dia, yang warna merah, F ke P. Kita beri nama titik tembusnya, titik tembus bidang itu titik P. Ini tegak lurus di sini. Oke? Jelas ya? Coba kita warnai biar lebih jelas lagi. Nah, yang warna kuning ini. Sekarang kita akan mencari jarak F ke P. Itulah yang mewakili jarak titik F ke bidang BEG. Ya. Garis warna merah ini FP itu yang menyatakan jarak titik F ke bidang BEG. Gimana cara menghitung jarak tersebut?
Perhatikan gambarnya. Kalau gambar ini kita tarik keluar, ini kan siku-siku nih. Siku-siku ya. Sebab garis BF tegak lurus dengan FH. Ya kan? Garis rusuk BF tegak lurus dengan bidang atas. Sementara FH terletak pada bidang atas. Ya. Maka garis BF tegak lurus FH. Oke? Nah, kalau gitu berarti kita punya segitiga siku-siku sebenarnya. Kalau kita keluarkan ke sini, jadi seperti ini. Nah, sini adalah F, sini adalah O, di sini adalah B. Sini tegak lurus. Ya kan? Sedangkan P di sini ya. Jadi jarak dari F ke bidang sama halnya F yang kita tarik ke garis BO. Dan sini tegak lurus. Tegak lurus. Nah, inilah P. Nah, ini yang kita mau cari nih. Nah, berarti sama kasus contoh soal yang tadi ya, yang sebelumnya. Kita tinggal lihat ukuran-ukurannya. Saya perbaiki ya, biar nanti tidak disangka angka tertentu ya. Itu tanda tanya ya. Itu yang kita mau cari. Kita cari ukuran-ukurannya coba. BKF berapa ya? BKF ini rusuk kubus. Ya, tadi 12, berarti sini 12. Oke. FKO berapa? FKO itu setengah dari FH. FH diagonal bidang ya. FH diagonal. Diagonal bidang kalau rusuknya 12, maka dia 12 akar 2. Ya kan? Diagonal bidang A akar 2. Oke, pada kubus. Sekarang FO itu setengahnya. FO itu setengahnya FH. Berarti kalau gitu FO-nya cuma 6 akar 2. Kan cuma setengah. Ya kan? Nah sekarang untuk mencari FP, kita butuh ukuran B ke O. Sama kasus yang tadi. Cari BO, gunakan Pitagoras. Ya, gunakan teorema Pitagoras. Kita lihat nih, B ke O. B ke O, pangkat 2 sama dengan B ke O ini sisi miring. Berarti untuk mendapatkan panjangnya, kita harus hitung B ke F pangkat 2 tambah F ke O pangkat 2. Oke, kita hitung ya. B ke F itu 12 pangkat 2 ditambah F ke O 6 akar 2 pangkat 2. Nah, ini hasilnya berapa nih? 144 ya. 6 akar 2 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36. Akar 2 pangkat 2, 2. 36 kali 2, 72. Nah, berarti sini 72. Ini kalau kita jumlahkan, 6, 1, 216. Oke, berarti panjang BO adalah akar 216. 216 itu bisa dibagi 6 ya. 6 kali 36. 36 kali 6. Nah, berarti akar 36, 6 akar 6. Nah, inilah panjang B ke O. Sini ya, 6 akar 6. Nah, setelah kita tahu panjangnya ini juga ada, ini juga ada, menentukan F ke P sangat mudah. Cukup gunakan perbandingan pada segitiga siku-siku. Ya, nah, kita lanjutkan sini nih. Ya, kita gunakan perbandingan pada segitiga siku-siku untuk mencari panjang F ke P. Saya ganti warnanya dulu ya. Nah, oke. Ini F ke P yang kita hitung nih. Kita bawa ke sini. F ke P, perbandingan pada segitiga siku-siku yang tadi ingat, kalikan saja sisi siku-siku bagi sisi miring. Sangat simpel menghafalnya ya. Sisi siku-siku dikali bagi sisi miring. Itulah tinggi segitiga. Ya, FP. Ya, atau jarak F ke P. Berarti 12 kali 6 akar 2 dibagi sisi miring 6 akar 6. Nah, ini bisa kita coret nih. 6 dengan 6, ya kan? Berarti tinggal kita sederhanakan lagi. Ini bisa kita tulis 12 akar 2, akar 2, sorry ya. 12 akar 2 dibagi akar 6. Akar 6 bisa kita pecah.
Akar 6 itu bisa jadikan akar 2 kali akar 3 ya. Berarti akar 3 kali akar 2. Nah, ini bisa kita coret lagi nih. Akar 2 bagi akar 2. Nah, berarti hasilnya tinggal 12 bagi akar 3. Kalau kita rasionalkan, kali akar 3 dengan akar 3 per akar 3 ya. Akar 3 per akar 3. Ini akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 12 bagi 3, 4. Ini tinggal akar 3, berarti 4 akar 3. Nah, inilah panjang atau jarak dari F ke P. Panjang ruas garis FP. Jadi, jarak antara titik F ke bidang BEG adalah 4 akar 3. Oke? Begitu cara ya, prosedurnya. Sebenarnya untuk soal ini ada triknya, ya. Ada trik. Ini salah satu tipe soal yang sering diujikan dulu waktu ujian nasional, ya. Atau biasa juga ujian sekolah. Kemudian tes masuk perguruan tinggi, ya. Tes-tes matematika dasar, ini juga sering ditanyakan. Kalau pertanyaan seperti ini, sebenarnya tidak perlu repot-repot dihitung sepanjang ini, ya. Kalian bisa gunakan trik yang sangat simpel. Gimana triknya? Ini sudah selesai ya. Sekarang saya akan berikan trik. Trik menentukannya dengan cepat. Ini saya beri warna yang lain. Tadi saya katakan, kalau kita mencari jarak F ke P, ini kalau ditarik, dia akan tembus ke D. Ini kalau saya teruskan, ini tembus ke sini. Nah, F ke D itu adalah diagonal ruang. F ke D, diagonal ruang. Berarti 12 akar 3. Ya, karena rusuknya, wah ini tak jelas ya. Kasih warna yang lain tuh. Nah, ini adalah 12 akar 3. Oke? Karena diagonal ruang A akar 3. Nah, apa triknya? Ya, triknya ya, coba diperhatikan. Kalau ada perhitungan seperti ini, kalian lihat, ini sebenarnya ada 2 jarak di sini ya. Jarak yang paling pendek adalah F ke P. Jadi jarak ke bidang BEG yang pendek kalau dari F ke P, ya, dan yang panjang adalah D ke P. Nah, ternyata ini punya perbandingan 1:2. Ya, ini perbandingannya 1:2. Jadi yang di sini 1 bagian, yang ini 2 bagian. Ya, artinya apa? Artinya F ke P itu sama dengan 1/3, karena 1 bagian ya. 1 bagian dari 3 ya, kan bagi 3 nih. 1, ini 2, berarti 3 jumlahnya. F ke P itu 1 bagian, berarti 1/3 dari diagonal ruang. Sedangkan dari D ke P itu adalah 2/3. Dia 2 bagian dari diagonal ruang. Nah, coba lihat. F ke P, diagonal ruangnya berapa? 12 akar 3. Tinggal dikali 12 akar 3. Hasilnya adalah 4 akar 3. Langsung ketemu ya. Tidak perlu panjang-panjang. Langsung ketemu 4 akar 3. Nah, itulah triknya. Jadi nanti kalau cari yang panjang nih, tinggal 2/3 kali 12 akar 3. Jadinya 8 akar 3. Oke? Nah, seperti itu ya. Cara menggunakan trik untuk soal seperti ini. Baik generasi smart ya, waktu kita juga sangat terbatas nih, tinggal beberapa menit lagi. Kita kasih satu contoh lagi ya, satu contoh soal lagi biar semakin paham dengan materi ini. Karena materi ini ya lumayan ya, cukup berat ya. Kalian harus terbiasa menggambar ya untuk menyelesaikan. Karena kalau kita tidak gambar, kita akan sulit untuk menyelesaikan masalah terkait dengan jarak ini. Harus digambar. Jadi kalian harus membiasakan menggambar bangun ruang dan menggambar garis-garis bantu ya. Yang ada pada bangun ruang tersebut. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya. Contoh yang keempat. Nah, di sini ada limas lagi nih. Limas ya. Kita punya limas segi 4 TABC. D ya, segi 4 dengan panjang rusuk AB sama dengan BC sama dengan 8. Berarti ini adalah limas segi 4 beraturan ya. Limas segi 4 beraturan karena panjang rusuk alasnya ABBC 8. Sama ya, ini 8. Maaf, ini kurang. Nah, ini 8. Ini juga 8.
Kemudian panjang TA, TB, TC, TD dari puncak 5 sini ya, di pojok 5 sini, di sudut yang atas ya, ke bawah, titik pojok dari setiap bidang alasnya itu sama, yaitu panjangnya 6. Ini 6, ini juga 6. Ya. Oke, ini cukup perwakilannya. Sekarang kita akan mencari jarak dari titik P. Titik P itu adalah titik tengah BC. Nah, kita buat dulu nih. Titik P. Nah, seperti ini. Oh, ini kita hapusnya. Ini P tengah-tengahnya BC. Ah, berarti kalau gitu sini 4. Sini juga 4. Gitu ya. Kan 8 ya. Bagi 2. Itu P tengah-tengah BC. Cari jarak dari P ke bidang TAD. Nah, kita buat dulu bidang TAD. Nah, ini ya. Warna kuning nih. TAD. Hampir sama dengan soal yang kedua tadi ya. Ini kalau kita cari jaraknya, karena ini miring gambar. TAD itu miring, maka kalau dari P ke TAD ini harus ditarik miring juga. Dan berpotongan tegak lurus. Ya. Jadi kalian bisa imajinasinya ya ini akan ditarik miring ya dan berpotongan tegak lurus. Nah, supaya mudah kita buat garis bantunya. Ingat titik P di tengah-tengah nih. P di tengah. Maka di sini harus dibuat garis bantu di tengah-tengah juga seperti ini ya. Kita hubungkan dulu P ke garis AD sehingga berpotongan di garis AD itu ya membentuk titik tertentu, titik potong ya. Kita beri nama misalnya titik Q. Wah, ini kecepatan nih. Maaf ya. Titik Q ya. Lalu kita tarik garis T ke Q. Ini adalah garis tinggi dari TAD. TQ garis tinggi dari TAD. Nah, selanjutnya setelah ada garis TQ, maka kita sudah bisa mencari atau bisa membuat ilustrasi dari jarak P ke bidang TAD. Kita tarik garis dari P ke TQ. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang warna merah nih. P ke TQ berpotongan di sini. Kita beri nama titik R. Ini siku-siku. Inilah PR jarak dari P ke TAD. Jadi P ke TAD jaraknya adalah PR. Nah, supaya lebih mudah dihitung, kita hubungkan T ke P seperti ini dan kita buat garis tingginya ya ke sini kita beri nama misalnya TO. Lihat sekarang ada segitiga yang kita peroleh. Kita beri warna biru ya. Segitiga TPQ. TPQ ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Sebab TP-nya sama panjang dengan TQ. Keduanya adalah tinggi dari segitiga TBC. Kalau di sini TAD. Itu sama ya. Nah, sekarang untuk mencari panjangnya ini kita keluarkan. Biar lebih jelas ya. Kita buat di sini segitiganya seperti ini. Nah, ini T, ini Q, ini P. Oke. Panjang PQ 8 ya. Ini 8 di sini. Kemudian panjang TP belum ada, kita belum tahu panjang TP. Panjang TO belum ada juga ya, kita belum tahu. Kemudian yang kita mau cari panjang P ke R. Nah ini siku-siku. Inilah yang kita cari ya, panjang P ke R. Berarti di sini kita bisa gunakan luas segitiga. Ini segitiga TPQ, bisa kita hitung luasnya, alasnya ini, tingginya TO. Ini O. Bisa kita juga hitung segitiga luas TPQ, alasnya TQ, tingginya PR. Nah, berarti kita butuh mencari berapa panjang TP, berapa panjang TO. Nah, bagaimana cara mencari panjang TP? Ya, TP, kita bisa gunakan segitiga yang ini. Ini ya. Nah, kalau saya kasih arsiran warna hijau misalnya, ini. Nah, seperti itu ya. Coba kita hitung. Ini panjangnya 6, ini panjangnya 4. Berarti TP bisa dihitung pakai Pitagoras ya kan? TP kita hitung TP pangkat 2 sama dengan ini TC pangkat 2. Dia sisi miring. Dikurangi CP pangkat 2. Nah, ini TC-nya 6. Dikurangi 4 pangkat 2. Ini 36 kurangi 16. Berarti hasilnya 20. Nah, berarti TP-nya adalah ini TP ya. Maaf ini. TP sama dengan akar 20. 24 kali 5 ya. Berarti 2 akar 5. Ini 5 ya. Nah, berarti ini 2 akar 5. Ini juga 2 akar 5. Karena ini segitiga sama kaki ya. Ini juga 2 akar 5. Nah, sekarang kita butuh panjang
T ke O, tinggi segitiga. Ya. Ini 8, berarti sini 4. Ya kan? Ini 4. Untuk mencari TO, kita pakai Pitagoras lagi. Ya. Pakai Pitagoras lagi. Untuk mencari TO, pangkat 2 sama dengan yang ini, TP pangkat 2, sisi miring, dikurangi PO atau OP pangkat 2. Ya. TP-nya 2 akar 5 pangkat 2 dikurang OP 4 pangkat 2. Nah, ini 20 ya. Kurangi 16 sama dengan 4. Berarti panjang TO sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, ini panjangnya 2 ya. Oke. Yang terakhir kita akan hitung berapa panjang PR. Jarak dari P ke bidang TAD adalah PR. Kita gunakan rumus luas segitiga. Nah, ini saya pakai warna yang lain ya. Biar lebih jelas. Nah, sekarang kita gunakan luas segitiga. Luas segitiga TPQ bisa kita hitung menggunakan luas 1/2 alas. Alasnya adalah PQ. Tingginya adalah TO. Atau 1/2 alasnya adalah TQ. Tingginya adalah PR. Nah, yang kita cari adalah PR. Ya kan? Muncullah PR di sini. 1/2-nya bisa kita coret. 1/2 bagi 1/2. Oke. Berikutnya tinggal kita ganti. PQ-nya berapa? 8. TO-nya ada 2. Ini ya. TQ-nya sudah ada 2 akar 5. Ini ya. TQ 2 akar 5. Yang kita cari adalah PR. Nah, ketemu sekarang ya. Berarti PR sama dengan 8 kali 2, 16. Atau ini kita coret aja. 2 bagi 2. Ya. Berarti tinggal 8 dibagi akar 5. Atau kalau kita rasionalkan 8/5 akar 5. Wah, maaf nih, kurang jelas nih. 8/5 akar 5. Nah, inilah jarak antara P ke bidang TAD. Oke, generasi smart ya. Di sini kita gunakan konsep luas. 3 soal yang pertama kita gunakan perbandingan pada segitiga siku-siku. Sementara yang ini kita gunakan luas segitiga. Oke, rupanya waktu kita habis ya. Kita sangat dibatasi oleh waktu, generasi smart sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat ya, menambah wawasan kalian dan kalian bisa lanjutkan dengan berlatih ya, mengerjakan beberapa soal-soal terkait jarak titik ke bidang. Oke, kita akan ketemu lagi insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu setia bersama di kelas Smart School. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi smart, berkarakter, cerdas ki.